Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang bagasi pesawat. Bagaimana caranya kita agar lolos ketika check-in di bandara dan selamat sampai landing ketika bag claim. Nah, kita pertama-tama untuk jenis pesawatnya dulu ya. Pesawatnya kita lihat dulu pesawatnya. Biasanya kalau pesawatnya itu pesawat Etihad itu rata-rata 40 kilo bagasinya. Jika melebihi kapasitas yang disediakan pihak maskapai, maka akan overweight. Nah, ketika overweight itu tidak boleh kelebihan. Jika mau tetap dibawa, nah itu harus memasang tarifnya. Ada tarif-tarifnya, harus berbayar. Jenis-jenis barang-barang yang diperbolehkan masuk pesawat itu banyak ya. Nah, kemudian barang-barang yang dilarang masuk pesawat itu masuk maskapai, maksudnya masuk kabin dan masuk bagasi. Di antaranya barang-barang yang terlarang seperti obat-obatan yang terlarang, kemudian cairan melebihi 100 mili. Kemudian ada lagi jenis senjata-senjata tajam, itu berupa gunting, pisau, apalagi senjata-senjata yang bisa meledak ya, yang mudah meledak. Kemudian cairan-cairan yang mudah meledak juga itu tidak diperbolehkan. Kemudian dalam ukuran bagasinya itu biasanya bagasi 40, kemudian kabin itu 7 ditambah 5 kilo. Nah, itu jika melebihi itu tidak diperbolehkan. Kemudian jika kita tiket pesawat sudah dipesan, nah itu tidak boleh di cancel di hari H ya. Jika mau cancel, mau return atau reschedule itu beberapa hari lebih baik sebelumnya, jauh-jauh lebih baik untuk mencari tanggal yang ditentukan, dan itu lebih aman. Kemudian jenis-jenis pesawat yang diperbolehkan membawa bagasi lebih itu kita harus daftar dulu member ke maskapai. Nah, itu yang pertama ada levelnya, level basic, kemudian silver, dan gold, dan platinum. Nah, itu ada tambahan bagasi ketika di basic. Nah, ketika basic naik, nah itu silver itu bertambah jika maskapainya Etihad itu ditambah 10 kilo ya. Jika yang setelah itu naik lagi, naik 15 kilo nyampe ditambah lagi 20 kilo. Nah, itu tergantung jenis pesawatnya masing-masing. Nah, kemudian setelah daftar member, kita akan mendapatkan miles. Nah, miles itu bertambah berupa poin di sistem. Nah, itu bisa dipakai untuk beli tiket pesawat, bayar voucher, terus belanja di mall-mall. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman yang diperbolehkan membawa ke dalam kabin itu tidak boleh barang-barang yang membuat seperti barang yang bisa dibeli lebih mudah meledak, liquid, cairan yang mudah meledak, itu tidak diperbolehkan.
Untuk persyaratan PCR sekarang sudah dibebaskan. Jadi sudah bebas PCR dan antigen. Untuk dosis 3 PCR dan antigen sudah tidak diwajibkan lagi. Dosis kedua masih diharuskan dengan antigen PCR 24 jam dan dosis 1 masih diharuskan 3 kali 24 jam. Oleh karena itu harus diperhatikan informasi-informasi yang paling dekat, yang paling baru harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan imigrasi. Barang-barang yang diperbolehkan masuk bea cukai dari luar negara ke masuk ke Indonesia itu di harga $200 atau sekitar 3 juta, dan peraturan yang baru itu menjadi $500 atau sekitar 6 juta. Jadi satu barang itu jika melebihi harga 6 juta atau $500, maka itu dikenakan pajak untuk satu orang. Dan untuk keluarga itu $1.000 atau sekitar 14 juta kurang lebih, itu untuk satu keluarga, maka dikenakan bea masuk. Dan itu bea masuk dibayar langsung di tempat. Tata cara untuk keberangkatan pesawat, yang pertama yang paling utama adalah paspor dan tiket. Paspor untuk internasional terus pakai paspor. Kemudian tiket pesawatnya itu yang ada dikirim lewat email atau lewat WhatsApp, baik yang sudah di print. Nah, itu ditunjukkan, kemudian masuk ke bandara, di X-ray barang-barang kita pastinya sudah dicek keamanannya, di dalamnya sudah aman. Setelah itu masuk ke counter maskapai. Pas masuk counter maskapai, lalu tunjukkanlah tiket dan paspor. Setelah itu barulah ditimbang. Jika overweight itu harus bayar berlebih, maka diusahakan tidak boleh overweight. Sebelum pergi ke bandara, langkah lebih baiknya di rumah ditimbang dulu agar tidak kelebihan bagasi overweight. Nah, setelah itu barulah masuk ke bagian imigrasi. Nah, setelah ke imigrasi nanti masuk ya ke tempat gate yang paling utama. Dan jangan lupa gate, jika gate-nya tidak tahu, itu bisa ketinggalan pesawat. Nah, yang harus diutamakan itu adalah gate, nomor pintu untuk ruang tunggu. Selepas ruang tunggu itu barulah kita menunggu, dan di sana mendapatkan antrian lagi untuk masuk ke kabin pesawat. Setelah masuk ke kabin pesawat, barulah kita bisa untuk memulai terbang. Cukupkan sekian dulu informasi dari kami. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.